Yang saya akan bacakan dari Efesus 1, saya akan bacakan 1 sampai 6 lalu lompat ke ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia, kamu juga. Artinya bukan orang Yahudi tetapi orang non-Yahudi, Gentiles. Kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikian jawab bacaan firman Tuhan, silakan duduk jemaat sekalian. Hari ini kita melihat tentang identitas yang seringkali dilupakan oleh orang Kristen, yaitu kita adalah anak-anak adopsi. Saudara, kalau Anda perhatikan di ayat yang pertama dan kedua, saya belum bahas 2 minggu lalu, kita masih di pasal yang pertama dari kitab Efesus, saudara. Ada 2 identitas yang Paulus munculkan di sana. Yang pertama adalah orang-orang kudus, the saints, di Efesus dan di dalam Kristus Yesus. Saudara, orang kudus itu by the way bukan orang dari kota Kudus, ya, tetapi orang yang dipisahkan untuk hidup bagi Allah. Itu arti kata kudus. Bukan artinya dia itu kalau jalan ya bawa Alkitab, wah diangkat di atas, saya orang kudus gitu. Enggak, saudara. Tetapi maksudnya adalah orang yang hidupnya sudah diarahkan kepada Allah, bukan diri sendiri, bukan kepada dunia. Itu arti saints. Nah, Paulus memberikan 2 lokasi, yaitu secara geografis di Efesus, tetapi secara spiritual, secara rohani itu di dalam Kristus. Yang satu sementara, yang satu kekal sifatnya. Dan saudara, inilah tension, ketegangan yang selalu terjadi pada orang Kristen. Karena kita selalu hanya ingat, lebih condong kepada identitas kita di Efesus. Dalam hal ini di Melbourne. Yaitu apa? Karir kita, relasi kita, reputasi kita, kesuksesan kita. Apa yang kita capai di kota ini, saudara. Itu yang kemudian menjadikan basis dari identitas saya. Padahal kita lupa itu sementara dan itu jauh lebih tidak penting dibanding dengan lokasi spiritual kita, yaitu in Christ. Itu sebabnya saya tulis di sana, whose you are is more important than where you are. Lebih penting dari di mana Anda berada adalah milik siapakah Anda. Itu jauh lebih penting. Gak peduli Anda hidupnya di Melbourne, di Jakarta, dimanapun saudara, orang bilang, wah lebih enak ya hidup di Melbourne daripada hidup di Jakarta. Ada yang bilang, enggak enakan di Jakarta daripada hidup di Melbourne. Terus ada yang nimpali lagi, yang penting dimanapun enggak masalah, yang penting punya duit gitu ya. Saudara, itu bukan Alkitabiah. Yang Paulus katakan, tidak jadi soal engkau di Efesus, engkau di Korintus, engkau di Melbourne, engkau di Jakarta. Yang jauh lebih penting adalah engkau milik siapa. Kalau saudara pindah ke satu kota, lalu karena pindah ke kota itu karena mau dapat gaji lebih tinggi, mau dapat pekerjaan lebih baik, tapi Anda lebih jauh dari Tuhan karena Anda pindah ke kota itu, saudara, Anda kehilangan satu hal yang jauh lebih penting,
yaitu siapa yang Anda sembah. Di sini kita sadar, saudara-saudara, bahwa Injil itu memberitahu kita bahwa siapa diri kita, identitas kita itu bukan sesuatu yang kita capai, tapi sesuatu yang kita miliki, yang kita terima. Itu sebab Anda bisa bekerja mati-matian di kota Melbourne ini sebagai migran. Tetapi ingat, saudara, itu bukan identitas Anda. Identitas Anda adalah apa yang Anda terima di dalam Kristus Yesus. Dan ini yang kita akan lihat hari ini. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kesaksian yang ditulis oleh Russell Moore dalam Christianity Today tahun 2010. Sudah cukup lama, saudara. Kisah yang saya tidak pernah lupa. Dia menulis seperti ini dan saya akan bacakan. Suara paling menyeramkan yang pernah saya dengar adalah keheningan. Tidak ada sama sekali. Istri saya, Maria, dan saya berdiri di lorong sebuah panti asuhan, orphanage, di suatu tempat di bekas Uni Soviet atau Rusia hari ini. Pada kunjungan pertama dari 2 perjalanan yang diperlukan untuk pengajuan adopsi. Staf panti asuhan tersebut mengantar kami melalui lorong untuk bertemu dengan 2 anak berusia 1 tahun yang kami harap akan menjadi anak-anak kami. Yang menakutkan bukanlah bau yang sangat menyengat hidung, meskipun kami terkadang menahan dorongan untuk muntah karena sangat bau. Yang mengerikan adalah kesunyian itu sendiri. Tempat itu lebih sunyi daripada rumah duka di malam hari. Saya berhenti dan memegang tangan Maria. Kenapa ya begitu sunyi? Tempat ini penuh bayi padahal. Kami membandingkan ketenangan itu dengan hiruk pikuk dan tangisan bayi yang biasa terdengar dari crash di gereja kami di Amerika. Di sini kami bisa mendengar bayi-bayi itu mengayunkan tubuh mereka, maju mundur di tempat tidur mereka. Tetapi mereka tidak pernah menangis dan tidak mengeluarkan suara apapun. Ketika kami bertanya, staf panti asuhan itu mengatakan demikian. Anak-anak ini tidak nangis karena mereka akhirnya belajar berhenti menangis. Karena tidak ada yang akan menanggapi panggilan mereka untuk makan, untuk mengasihi, dan untuk memberi kenyamanan. Itu sebab mereka berhenti menangis. Kesunyian itu terus berlanjut sampai kami memasuki kamar calon anak-anak kami, Sergei dan Maxim. Sergei tersenyum pada kami, Maxim berdiri tegak, tapi tidak ada satupun yang bersuara. Lalu kami menghabiskan waktu untuk membaca buku penuh dengan kata-kata yang mereka tidak mengerti karena dalam bahasa Inggris tentang mengucapkan selamat malam pada bulan, ya. The Cow Jumps Over the Moon, buku yang terkenal, buku anak-anak. Tapi tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, tidak ada keluhan. Dan setiap hari seperti itu kami pergi pada waktu yang sudah ditentukan dalam kesunyian. Pada hari terakhir kami ada di panti asuhan itu, Maria dan saya tiba pada momen yang kami takuti sejak menerima rujukan adopsi, yaitu kami harus mengucapkan selamat tinggal kepada Sergei dan Maxim. Karena menurut hukum kami harus kembali ke Amerika dan menunggu dokumen hukum selesai sebelum kami menjemput mereka untuk selamanya bersama kami. Setelah memeluk dan mencium mereka, kami berjalan ke lorong yang sunyi tersebut, sementara Maria menggigil menangis. Dan saat itulah kami mendengarkan teriakan tangisan. Maxim menjerit dengan suara yang sangat melengking, seolah dia tahu mungkin untuk pertama kalinya bahwa dia akan didengar kali ini. Sebuah hal yang primal karena dia tahu dia sepertinya sekarang sudah memiliki ayah dan ibu. Dan saya tidak akan pernah lupa bagaimana bulu di lengan saya berdiri saat mendengarkan teriakan itu. Saya tersentak, mungkin untuk pertama kalinya, karena saya diingatkan oleh ayat-ayat di Alkitab yang berkata, Aba, Bapak, yang saya dulu sering kali hafalkan di sekolah minggu. Dan saya terkejut betapa sedikitnya saya memahami ayat-ayat tersebut. Close quote. Saudara, kita mungkin seringkali seperti Russell Moore ini.
Bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi tidak pernah sungguh-sungguh menyadari identitas kita sebagai anak-anak adopsi Allah. Karena mungkin kita seperti anak-anak di panti asuhan itu yang sudah berhenti menangis. Kita seperti anak yatim piatu. Itu sebabnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat bukan 3 poin tapi 6 poin hari ini. Ya, tapi tidak akan terlalu lama karena ada yang lebih pendek daripada yang lain. Ya. Apa arti adopsi, saudara? Yang pertama, from fear to father. Dari ketakutan menjadi relasi yang sangat dekat dengan ayah. Saudara, ini yang Paulus tulis di dalam Efesus 1 ayat 5, tapi kemudian dia jabarkan lebih dalam lagi di Roma dan di Galatia. Jadi ini topik yang penting, itu sebabnya dalam surat-suratnya dia nulis lagi hal-hal yang sama, saudara. Kalau Anda baca dulu Efesus 1 ayat 5, dia bilang gini, dalam kasih yang menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Anak-anaknya. Lalu di Roma dia bilang begini, yang tadi kita baca di dalam berita anugerah itu ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hal yang sama di Galatia. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya, roh Yesus dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ini yang menarik. Paulus ini nulis semua surat ini dalam bahasa apa? Bahasa apa, saudara? Aslinya bahasa apa ya ini ya? Ada yang tahu? Kromo Inggil, bukan. Ini bahasa Yunani, Greek, ya kan? Tapi kenapa ada satu kata yang bukan Yunani? Kata apa, saudara? Ini kalau pop quiz gagal semua ya. Kata Aba, bukan bahasa Yunani, itu bahasa Aramik, saudara. Bahasa yang dipakai Tuhan Yesus, murid-murid Yesus kalau mereka bercakap-cakap itu semua bahasa Aramik. Mungkin dari Anda, oh ternyata baru tahu aku setelah 30 tahun jadi orang Kristen itu Aramik ya. Iya. Saudara, kenapa Paulus tidak menggantinya dengan bahasa Greka? Dengan bahasa Yunani, saudara. Kenapa dia mempertahankan kata Aba? Karena kata ini sebetulnya bukan sebuah bahasa, bukan sebuah kata seperti biasa. Tapi sebuah kalimat yang dinyatakan oleh seorang anak kecil ketika dia memanggil ayahnya yang untuk pertama kalinya. Anda masih ingat kalau mungkin punya anak kecil atau dulu Anda masih bayi, pasti lupa ya. Ada yang masih ingat waktu Anda umur setahun misalnya, lalu orang tua Anda kaget karena tiba-tiba Anda panggil dada gitu ya, mama, papa gitu ya, apa gitu. Pokoknya yang model itulah. Sudah tahu, untuk menyebutkan kata-kata itu Anda nggak perlu punya gigi. Mau coba giginya di atasin gitu ya. Itu sebuah panggilan yang sangat-sangat dinantikan oleh orang tua. Langsung saudara, suami telepon istri atau istri telepon suami, anak kita sudah panggil aku, dada. Pada waktu dia ngomong begitu, saudara, apa yang dia katakan? Apakah dia sedang memanipulasi Anda untuk mendapatkan sesuatu, beliin ini dong, game yang baru? Enggak kan, masih bayi kok. Yang dia inginkan adalah Anda sebagai orang tua. Beda kalau dia udah umur 8 tahun, saudara. Ada kalanya dulu anak saya waktu sekitar 7-8 tahun, kalau dia sudah mulai panggil saya dengan sangat manis, Dad, nah itu sudah ada maunya berarti kan. Tapi karena udah gede. Tapi kalau masih bayi, masih polos, masih ingin sungguh-sungguh dekat dengan bapaknya. Saudara, Yesus memakai kata ini, Aba. Di dalam Getsemani waktu dia berdoa, karena kedekatan yang dia miliki dengan bapaknya di surga. Dan itu membuat murid-muridnya kaget setengah mati. Kenapa? Karena Allah itu harusnya ditakuti. Allah itu kan suci, kita tidak suci. Bagaimana mungkin kita bisa dekat seperti itu, seperti anak panggil bapaknya, saudara. Anda tahu masalah kita hari ini, pada waktu kita berkata Bapak, kita seringkali mengalami kesulitan. Saya masih ingat camp tahun-tahun pertama ICC, saudara. Ada seorang yang orangnya sudah pulang ke Indonesia,
Yang share saya sangat sulit untuk berelasi dengan Bapa di surga. Karena papa saya jahat. Itu yang dia katakan. Dan saya kesulitan untuk berelasi dengan papa di surga. Karena papa saya di dunia itu meskipun ngaku Kristen. Tidak pernah mengajar saya untuk berelasi dengan seorang papa. Jadi kita mencari seseorang yang tidak pernah mengecewakan kita, yang selalu ada di sana, yang selalu mengasihi kita. Dan memang saudara, realitanya di dunia ini tidak ada ayah yang sempurna. Itu sebabnya banyak dari kita yang punya kekecewaan yang mendalam terhadap ayah kita. Karena dibanding dengan Bapa di surga yang sempurna adanya, memang jauh saudara. Itu sebabnya banyak dari kita yang bahkan takut punya anak karena khawatir saudara kita akan mengecewakan anak kita sama seperti kita dikecewakan oleh ayah kita. Bahkan kalau Anda punya ayah yang baik, saudara, mereka tidak akan selamanya ada di sebelahmu. Mereka akan meninggal. Waktu mereka mati, saudara, Anda kehilangan ayah. Jadi itu sebabnya mereka tidak akan pernah sempurna. Saya kehilangan ayah saya cukup lama sudah. Dan saya tahu dia bukan sempurna, saudara. Tapi Anda tahu di dalam Kristus Yesus, Anda dan saya bisa memiliki Bapa yang sempurna. Sempurna di dalam kasih, sempurna di dalam kesetiaan, di dalam keadilan, dalam segala hal. Itu sebabnya waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia bilang Bapa yang ada di surga, ya kan? Our Father who art in heaven, Bapa kami yang ada di surga. Dia tidak bilang begini, waktu doa ya, caranya begini. Allah pencipta langit dan bumi gitu, lalu berpuisi, berpantun. Enggak, saudara. Bapak. Dan kalau Anda tidak tahu betapa mengejutkan itu, Anda perlu memikirkan lagi. Tidak ada agama lain yang mengajarkan pemeluknya untuk memanggil pencipta langit dan bumi sebagai Bapak. Enggak ada, saudara. Karena itu kurang ajar banget. Hanya di dalam kekristenan, itu yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli, bukan? Kita memanggilnya sebagai Bapa. Itu berarti kita berasumsi saya adalah anak, dia adalah ayah. Ayah di surga yang sempurna adanya. Dan saya dapat memanggil dia sebagai anak bukan karena saya saleh, bukan karena saya baik, tetapi karena saya sudah dipilih untuk akan menjadi anaknya sampai hari ini, sampai kekekalan. Kapan kita dipilih? Efesus 1 mengatakan sebelum Anda lahir, sebelum orang tua Anda lahir, bahkan sebelum dunia diciptakan. Jadi tidak ada jasa Anda untuk Anda bisa diadopsi sebagai anak. Itu yang pertama, saudara. Kita memiliki filial relationship yang dekat dengan Bapa di surga. Dan kalau Anda mengalami kesulitan karena Bapa Anda di dunia itu jahat, saudara, berdoalah. Minta Tuhan yang memampukan Anda untuk bisa berelasi dengan sehat, dengan baik, dengan dekat kepada Allah Bapa di surga. Kalau Anda perlu konseling, hubungi kami supaya Anda punya kedekatan sebagai anak dengan Bapa. Saudara, ini adalah the real essence of being a Christian. Kalau Anda kehilangan esensi itu, kedekatan dengan Bapa karena Anda tidak pernah bisa bayangkan Bapa yang baik itu seperti apa, maka saudara, Anda akan sulit bertumbuh di dalam iman. Itu yang saya katakan kepada rekan di ICC bertahun-tahun yang lalu. Yang kedua, saudara, from slave to son. Bagaimana adopsi ini berarti perubahan dalam status. Nah, ini yang luar biasa, saudara ya. Rasul Paulus yang menulis semua ini, dia adalah warga negara Roma, Roman citizen. Dan bukan kebenaran saudara dia itu warga negara Roma. Tetapi salah satunya adalah karena justru dia adalah warga negara Roma, dia ngerti hukum Roma, itu sebab Allah memakai dia untuk memakai adopsi ini sebagai metafora relasi kita dengan dia.
Maksudnya gini saudara, di dalam hukum Roma, perempuan itu rendah derajatnya. Di dalam hukum warisan Roma abad yang pertama, hanya laki-laki yang bisa menerima warisan keluarga, saudara. Nah, waktu Paulus mengatakan, you are adopted as sons, Anda perhatikan, dia tidak bilang sons and daughters, cuman sons. Ini seksis ya Paulus. 2 minggu yang lalu saya sudah singgung ini, sekarang saya jabarkan lagi lebih dalam sedikit, saudara. Paulus bukan seksis waktu dia bilang, engkau adalah sons, anak laki-laki. Tapi yang dimaksud adalah justru dia itu menjadi sangat radikal, saudara. Dia sedang mengatakan pada waktu Allah itu akan memberikan harta warisan yang dimiliki Kristus itu untuk Anda semua, dia tidak melihat gender. Bukan cuma laki-laki yang akan terima, perempuan juga akan terima. Di mata Allah tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Semua privilege, semua inheritance itu adalah hak baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang dia maksud, itu sebabnya semua disebut sebagai sons. Nah, kalau Anda mengatakan enggak adil dong, gimana dengan perempuan? Jangan lupa perempuan dan pria juga dipanggil sebagai mempelai wanita Kristus. Ya kan? Jadi adil dong kalau begitu. Isunya bukan metaforanya, saudara. Isunya adalah makna di balik metafora itu sesuai dengan budaya waktu itu. Itu yang Anda harus pahami pada waktu Anda belajar Alkitab sehingga tidak salah kaprah. Jadi pada waktu perempuan disebut sebagai the sons of God, adopted sons of God, itu artinya Anda pun akan mendapatkan warisan dari Allah. Nah, saudara, di dalam bukunya Francis Liao itu menulis tentang budak, warga negara, dan anak. Dia mengatakan di dalam hukum Roma, saudara, ada 3 hal yang terjadi pada waktu ada seorang yang biasanya kaya mengadopsi seorang yang dia tidak kenal. Ya, enggak selalu bayi, tapi di dalam Roma itu kadang sudah dewasa diadopsi, saudara. Ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, utangnya dia langsung hilang. Ya, Anda punya mortgage, Anda punya cicilan rumah, mobil gitu ya. Begitu Anda diadopsi, langsung dibayar lunas oleh sang bapak yang baru ini. Yang kedua, Anda kemudian punya hak terhadap semua kekayaannya. Jadi mobilnya papanya jadi mobil dia. Ya, rumahnya papanya jadi rumah dia. Gitu, pokoknya segala sesuatu jadi milik dia. Yang ketiga, saudara, kalau anak itu melakukan sesuatu yang konyol, yang bodoh, maka bapaknya yang juga akan bertanggung jawab, bisa masuk penjara kalau anaknya melakukan kejahatan. Itu yang terjadi diatur di dalam hukum Roma. Jadi, saudara, adopsi itu bukan sebuah perubahan natur kita, tapi perubahan status. Anda bukan lagi budak, sekarang Anda adalah anak. Anda bukannya orang asing, sekarang Anda bagian dari keluarga. Tapi jangan lupa, meskipun Anda jadi anak-anak Allah, bukan berarti Anda kemudian jadi aku seperti Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, ada bedanya. Dan kalau Anda cermat belajar Alkitab, baca Alkitab, Anda akan tahu. Waktu Yesus bilang, Bapa kami, itu di mana, saudara? Waktu ngajarin doa Bapa kami, cuman sekali loh dia bilang Bapa kami. Betul, coba Anda lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus mengatakan Bapa kami, itu cuman sekali, yaitu waktu ngajarin doa. Loh, yang lain gimana dong? Yang lain dia selalu bilang ini, Bapakku, Bapakku, itu dia 60 kali. Kalau dia mau ngajarin murid-muridnya, dia akan mengatakan Bapamu yang di surga. Jadi yang dimaksud Yesus adalah begini, saudara. Dia adalah anak Allah yang kekal adanya. The one and begotten Son of God. Anda dan saya adalah anak-anak yang diadopsi. Beda ya. Yesus dari dulu sampai kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan itu sudah adalah anak Allah yang maha tinggi di dalam kekekalan. Anda dan saya adalah anak-anak Allah yang diadopsi. Jadi beda banget dengan Tuhan Yesus, saudara. Tapi bedanya cuma itu. Yang lainnya adalah sekarang kita diserap di dalam keluarga Allah dan warisan yang Yesus dapatkan, saudara, Anda dan saya akan bersama menikmatinya. Itu yang kedua, from slave to son, itu arti adopsi, saudara. Yang ketiga,
Kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita masuk di dalam sebuah relasi. Nah, ini bagi Anda, ini poinnya pendek ya, yang suka doktrin. Anda suka dengar kata justification, redemption, propitiation. Wah, kok jelimet amat ya jadi orang Kristen. Anda harus tahu, yang nulis banyak sekali surat di dalam Perjanjian Baru itu memang adalah seorang intellectual giant yang bernama Rasul Paulus, dan dia itu mencoba untuk memberikan kepada kita arti keselamatan yang Anda punya di dalam 3 metafora yang berbeda-beda. Jadi kalau Anda jeli belajar ini, kalau Anda jadi orang Kristen ya, saya dulu ngalamin saudara, waktu pernah jadi orang Kristen, ini kok susah amat ya jadi orang Kristen tuh harus pakai otak gitu, nggak bisa hanya mengandalkan dengkul misalnya ya, harus pakai otak mikir. Memang saudara, kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat dalam, itu sebabnya diperlukan metafora angle yang berbeda-beda untuk menjelaskan betapa berharganya iman yang Anda dan saya miliki. Jadi Paulus memakai bahasa hukum, itu justification, dibenarkan. Artinya apa? Hakim itu waktu menghakimi kita, dia bilang mestinya kamu salah, tetapi sekarang kamu sudah dianggap tidak bersalah di mata hukum. Itu arti justification. Kenapa? Karena ada orang yang menanggung kesalahanmu, itu artinya. Nah, tapi tidak hanya berhenti sampai sana, saudara. Yang kedua, dia pakai bahasa komersial, bahasa bisnis. Anda ini sudah diambil oleh penjahat gitu ya, diculik. Lalu ada orang yang bayar, berapa harganya? Saya tebus dia. Nah saudara, Yesus menebus kita supaya Anda dan saya dibebaskan dari si jahat, dari dosa kita, dari kematian. Itu yang terjadi dengan redemption. Propitiation itu bahasa penyembahan berhala. Maksudnya gini, kalau Anda berdosa, Allah marah, ya kan? Itu banyak sekali di Indonesia, orang-orang di desa itu yang masih punya kepercayaan seperti itu, saudara. Itu sebabnya mereka menyembahkan sesajen, ya. Anda ke Bali seperti supaya apa? Supaya nggak ngamuk dewanya, supaya nggak ngamuk ilah yang mereka sembah. Nah, demikian juga Paulus, karena dia tahu banyak orang akan seperti itu backgroundnya, dia pakai bahasa ini, saudara. Yesus waktu mati di atas kayu salib, dia meredahkan kemarahan Allah, tidak lagi ngamuk. Kenapa? Karena Yesus jadi sesajen. Atau lebih tepat, Yesus jadi persembahan yang sempurna. Itu sebab Allah tidak lagi marah terhadap dosamu. Nah, kalau Anda baru ngerti hari ini, oh gitu tuh artinya keselamatan saya dilihat dari kacamata hukum, dari kacamata bisnis, dari kacamata penyembahan berhala. Iya. Tapi ini cuman barriers, penghalang yang harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum kita menerima sesuatu yang positif. Itu sebab pertanyaan di bawah itu ya, apa tujuan Allah yang terakhir setelah kutukan Allah dihilangkan, hukuman Allah dihilangkan, kemarahan Allah dihilangkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adopsi. Yang terjadi adalah Anda sekarang karena sudah tidak ada lagi penghalang ini, diterima sebagai anak. Itu sebabnya doktrin adopsi, kata J.I. Packer, itu lebih berharga daripada semua doktrin yang lain ini. Ini cuman means to an end. Alat, metafora untuk mencapai metafora yang lebih tinggi, yaitu Anda dan saya diadopsi. Tanpa diadopsi, saudara, Anda mungkin secara hukum itu tidak bersalah, tapi terus mau ngapain habis itu? Coba bayangkan gini ya, ada seorang presiden yang kasih gerasi, amnesti, saudara. Wah kan kadang presiden Indonesia begitu ya. Ada ini narapidana ini yang sudah berbuat, ya sekarang jadi orang baik di dalam penjara, dikasih amnesti. Wah semua orang bilang baik ya presiden kita. Tapi Anda kan tidak pernah dengar presiden yang bilang begini, kali ini ya saya tidak akan hanya kasih gerasi atau amnesti, saya akan pungut dia jadi anak saya. Dia boleh tinggal di istana. Mobil saya mobil dia. Ya, semua harta saya sekarang jadi harta dia. Dia tiap malam makan sama saya di ruangan keluarga dan seterusnya. Enggak ada kan? Saudara, itu yang Allah lakukan.
Itu yang Allah lakukan bagi Anda dan saya, dan itulah Injil. Allah mengadopsi Anda ke dalam keluarganya. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, dari privilege ke price, yaitu harga. Karena apa? Karena adopsi itu memang gratis, tetapi harganya mahal. Dan cerita yang paling mudah untuk mengilustrasikan ini adalah Lukas pasal 15. Anda masih ingat ya? Dua kakak beradik ini, yang satu kelihatan saleh, yang satu brengsek. Yang muda bilang begini, Papa ini kan gimana ya, kayaknya sudah tua ya, tapi kok lama ya, masih sehat terus, nggak hilang, nggak berangkat gitu loh. Saya ini sudah nggak tahan, Pak. Gini aja mari, saya kasih aja sekarang harta saya, warisan saya pergi. Wah, papanya sedih sekali kan. Tapi ya sudah, dia ambil semua warisannya, lalu dia hambur-hamburkan, saudara. Dia melakukan berbagai macam dosa, lalu jatuh miskin, lalu dia ingat papanya punya pegawai lebih baik kondisinya daripada dia. Makan ampas babi. Lalu dia itu pulang untuk mengemis kepada papanya dan bilang, "Pa, saya jadi pegawaimu aja. Enggak usah aku ya anak, enggak apa-apa." Apa yang terjadi? Papanya bilang, "Hus, sembarangan, kamu tetap anak." Enggak ada sih hus, Lukas 15 kalau ada cari enggak ada. Tapi dia bilang gini, ambil robe gitu ya, jubah, ambil sandal, ambil cincin, potong anak lembu tambun itu, kita pesta. Saudara mendengar itu, udah ada rebana, kecapi ya dari kejauhan gitu loh. Oh, betapa indahnya. Kokonya marah, saudara. Sebentar, ada apa ini? Lalu dia marah karena, nah ini, cara Anda untuk memahami Lukas 15 adalah dengan mengetahui fakta ini. Kenapa kakaknya marah? Itu pertanyaan penting. Karena gini saudara, semua yang dikasih bapaknya untuk anak si Malin Kundang ini adalah harta warisan dia. Iya kan? Yang punya adiknya kan sudah diambil. Berarti sisanya semua akan menjadi milik dia. Termasuk anak lembu tambun itu. Sekarang sudah dipotong untuk dia. Jadi dia marah. Ini bagianku, masa dikasih kepada anak yang kurang ajar ini. Saudara, kenapa Yesus kasih kita cerita itu? Supaya kita sangat rindu akan kakak yang benar. Yesus kasih kakak yang enggak benar supaya kita rindu kepada kakak yang sejati. Yesus adalah true elder brother kita. Karena kita diterima setelah memberontak kepada Allah, berdosa kepada Allah, kita sekarang diterima lagi. Lupakan semua dosanya, itu seakan-akan yang Allah katakan. Yesus tidak bilang seperti kakak sulung, tunggu dulu, saya yang sudah berjasa mentaati engkau terima anak ini, engkau terima Sam, Stephen, termasuk saya gitu ya. Kan mereka brengsek padamu. Yesus tidak bilang begitu, saudara. Yesus bilang, it's okay, saya yang tanggung. Semua perbuatan baik saya, semua pahala saya berikan kepada mereka. Dia mati di atas kayu salib. Saudara, adopsi itu gratis tetapi harganya mahal. Itu artinya. Yang berikutnya saudara, dari pengalaman objektif menjadi subjektif. Kesulitan kita sebagai orang Kristen adalah mengalami adopsi ini dalam keseharian hidup. Kita hanya melihatnya sebagai doktrin, saudara. Ini doktrin, ya, susah amat sih gitu ya. Nah, Anda harus paham doktrin itu, memang, tetapi untuk mengalaminya setiap hari itu sulit. Contohnya apa? Gini, kalau Anda itu diadopsi, kenapa saya itu masih sering merasa tersinggung kalau ada orang yang menghina saya? Kalau Anda adalah anak Allah yang maha tinggi di dalam Kristus Yesus, ada orang yang nggak ngerti itu lalu menghina Anda akan bilang, nggak apa-apa saya dihina. Belum tahu dia saya ini anak Allah yang maha tinggi, kan begitu ya mestinya kan? Anda di interview kerjaan, Anda nggak keterima, Anda bilang nggak apa-apa. Yang memegang masa depan saya itu Allah yang maha tinggi karena saya anaknya.
Dia sudah mengirimkan Yesus untuk mati bagiku. Jadi kalau saya nggak diterima dalam kerjaan ini, it's okay, saya tidak akan putus asa, saya tidak akan lari kepada berbagai macam dosa untuk mencari pelampiasan. Enggak. Mestinya begitu, saudara. Tetapi pengalaman itu seringkali tidak terjadi. Pengalaman adopsi itu tidak seril waktu kita itu misalnya mengalami, coba ya kalau Anda percaya cubit dirimu sendiri, sakit kan? Sakit saudara, nggak usah dilinting bajunya Anda cubit langsung sakit. Itu kan real. Kalau nggak percaya coba cubit sebelahmu kalau nggak mau coba sendiri. Kenapa pengalaman adopsi tidak seril Anda pengalaman dicubit? Saudara, jawabannya adalah karena ada dua hal yang berbeda antara memahaminya secara perubahan status legal di hadapan Allah dan mengalaminya secara real dalam keseharian. Nah, Paulus sudah sangat aware masalah yang akan dialami orang Kristen. Itu sebab dia menulis bahwa seperti ini di Galatia 4 ayat 4, 5 dan 6. Intinya adalah melalui anak kita menjadi anak-anak Allah secara hukum, secara sah. Tapi melalui Roh Kudus Anda baru mengalaminya. Itu sebab Paulus itu mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang mengaplikasikan kebenaran itu di dalam hatimu. Anda harus berdoa seperti itu, Tuhan jadikan ini real. Sehingga waktu saya dihina, disalah mengerti, tidak dapat kerjaan, saya tidak kecewa, apalagi putus asa, apalagi depresi, apalagi saya kemudian mencari berbagai macam pelampiasan. Kebenaran objektif kita itu diadopsi harus menjadi kebenaran yang subjektif, yang real. Dan itu yang dilakukan Roh Kudus kepada Anda. Kalau Anda belum mengalami ini, saudara berdoalah karena ini adalah esensi iman Kristen. Mengalami relasi yang dekat dengan Bapa kita. Taunya kapan? Waktu Anda sedang itu tadi, diserang orang, disalah mengerti orang, dikecewakan orang lain. Apakah Anda ingat, it's okay, saya adalah anak Allah yang maha tinggi di dalam Kristus, saya sudah diadopsi di dalam keluarga Allah. Jadi kalau ada orang yang menyerang saya, it's not a big deal. Ini hanya sementara dan Bapak saya mungkin sedang menolong saya melalui semua ini untuk saya lebih dewasa, lebih bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada diri saya sendiri. Kalau itu yang Anda alami setiap hari, maka Anda akan mengalami keintiman itu dengan real. Yang terakhir saudara, yang keenam, adopsi itu beranjak dari hal yang sementara menjadi hal yang kekal. Satu fakta yang Anda harus tahu bahwa Anda dan saya tidak layak untuk diadopsi sebetulnya. Efesus 2 ayat 1 dan 2 mengatakan bukan hanya Anda itu ya kurang lebih baik tapi ada jahatnya gitu ya. Jahat sedikit, baiknya banyak. Enggak, saudara. Apa yang ditulis Paulus di Efesus 2 ayat 1 dan 2? You are dead in your sins and transgression. Anda itu mati di dalam dosa dan pelanggaran. Karena engkau mengikuti pemimpin penguasa dunia ini, engkau mengikuti kehendak hatimu yang berdosa. Itu sebab engkau mati di dalam dosa dan pelanggaran. Itu sebab engkau itu layak untuk dimurkai Allah. Saya berikan ilustrasi untuk menggambarkan itu. Datang dari Russell Moore lagi, seorang ayah yang memang mengadopsi beberapa anak, itu sebab anaknya banyak, seorang hamba Tuhan di Amerika, saudara. Dia menulis begini, bayangkan Anda sedang mengadopsi seorang anak. Ketika Anda bertemu dengan petugas social worker itu di akhir dari proses yang panjang, dia memberitahu Anda begini, Pak, Bapak kan sudah yakin ya mau adopsi anak ini? Tapi Bapak perlu tahu satu hal yang mungkin Bapak tidak baca di dalam dokumen yang tebal itu. Terus Russell Moore bilang, oh ya apa itu? Petugasnya bilang gini, anak berusia 12 tahun ini, dari sejak usia dia yang ketiga, dia bolak-balik keluar terapi, Pak. Oh kenapa? Dia itu suka bakar-bakar barang, kertas, TV,
kulkas. Pokoknya semua yang dia lihat dia bakar. Dia itu agak kejam, kalau ketemu binatang biasanya dia kulitin hidup-hidup. Kaget saudara, seperti itu ya. Iya, dan bukan hanya itu Pak. Jadi anak ini, bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya, semuanya itu memang punya sejarah violence. Ada yang suka pukulin istri, ada yang bunuh orang, dan semua dari generasi sebelum dia, kakeknya, kakek buyutnya, semuanya bunuh diri. Nah saudara, waktu dikasih tahu begitu, kira-kira apa yang terjadi? Kalau Anda jadi si bapak yang mau adopsi, kira-kira Anda masih mau adopsi dia? Ayo jujur, masih mau adopsi? Nggak mau kali ya. Karena Anda akan selalu mikir begini, aduh nanti kalau saya tinggal dia di rumah sendirian sama anak-anak saya yang lain, anak-anak biologi saya, jangan-jangan anak-anak saya yang lain dibakar sama dia. Kalau saya tinggal dia sendirian, jangan-jangan dia berbuat sesuatu yang akan menyakiti diri dia sendiri dan orang lain. Saudara, mungkin kita nggak jadi adopsi dia deh. Dan itu poinnya saudara, bahwa itu adalah Anda, anak tersebut adalah Anda, tapi toh Allah tetap membawa Anda masuk di dalam keluarganya. Dia tidak bilang begini, kita kasih masa probation ya. Ini anak kita adopsi, jadi anak Allah 12 bulan, lalu kita lihat bagaimana. Enggak, dia memilih kita, lalu dia kemudian tidak pernah meng-cancel pilihannya itu. Tahun 2010 ada sebuah berita di Amerika yang mengejutkan seluruh Amerika, saudara. Karena ada seorang anak yang baru diadopsi beberapa bulan dari Rusia yang dikembalikan oleh mamanya ke Rusia. Nama ibunya ini adalah Tori Hansen. Dia beli tiket pesawat supaya anak ini balik ke Rusia. Alasannya adalah saya tidak bisa lagi handle dia. Dan ini menjadi berita yang sangat disebarluaskan oleh media karena orang itu marah sekali melihat itu. Rupa-rupanya ada asumsi bahwa kalau adopsi itu harus permanen. Sampai seorang newscaster di CNN itu menulis demikian atau berkata demikian. Ibu ini mengembalikan anaknya ke Rusia seperti dia mengembalikan jeans yang gak pas ke department store. Saudara, kita bersyukur adopsi Allah tidak seperti itu. Dia tidak akan pernah kirim kita balik. Dia tidak punya return policy, dia tidak punya cancellation cost. Saudara, kalau Anda diadopsi itu akan terjadi untuk selama-lamanya. Karena Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan anak Allah sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Dan sekarang Allah Roh Kudus terus bekerja untuk meyakinkan kita di dalam hati kita. Anda tidak lagi di dalam probation. Tidak lagi harus ketar-ketir apakah saya tetap akan jadi anak Allah. Anda tidak akan pernah dibuang oleh Allah. Itu sebabnya adopsi kita kekal adanya dan tidak bersyarat. Kesimpulannya, kalau Anda hari ini belum mengalami, saudara, saya berdoa bagi Anda supaya Anda sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, selama ini aku hidup seperti anak yatim piatu. Aku kecewa dan terus kecewa dan terus kecewa karena orang-orang yang bahkan paling dekat dengan aku tidak bisa memberikan kasih yang sempurna itu. Dan hari ini Anda tahu saudara, bahwa kalau Anda punya keinginan itu berarti Anda sudah dipilih Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan untuk menjadi anak-anaknya. Datanglah kepadanya, sambutlah undangan tersebut. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, apakah Anda punya kedekatan seperti itu? Sehingga begitu Anda dihina, ditolak orang, Anda berkata, it's okay.
Saya tidak akan sakit hati terhadap orang tersebut karena saya sudah menerima kasih yang tidak layak saya terima itu dari Tuhan Allah. Itu sebabnya saya tidak akan marah, tapi saya akan berusaha justru melayani orang yang sudah menyakiti saya itu. Tanpa Anda itu mengerti adopsi, Anda tidak akan bisa melayani orang itu. Yang Anda lakukan adalah Anda akan membenci orang tersebut. Mari kita datang kepadanya, mengakui dan memohon kepada Tuhan apa yang Anda butuhkan. Mari kita berdoa.